Hai, gue Melanie Subono dan mungkin ada di antara kalian yang sempat lihat belakangan ini gue sering promo satu buku judulnya Mama, Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Eh, Banyak orang yang nanya, itu bukunya fiksi atau apa sih? Gue cuma bisa bilang, buku itu bukan fiksi, tidak harus lo percaya, tapi buku itu adalah pengalamanku pribadi. Terus banyak yang nanya, emang bisa ngobrol sama binatang? Emang bisa ngomong sama hewan? Nah, dari situlah gue berpikir gue harus ngasih dua penjelasan. Pertama, buku itu akan gue jadikan sejenis konten YouTube. Gue akan berbicara dengan expert, orang yang memang mempelajari nonverbal communication dengan hewan. Dan gue merasa gue perlu menceritakan dulu kenapa akhirnya gue percaya dan apa yang memulai gue mempelajari si nonverbal communication ini. Gue seumur hidup selalu bersinggungan dengan hewan nih. Gue kecil, gue punya anjing, gue terbiasa sekitar rumah tuh ada kucing. Gue terbiasa hidup di lingkungan yang ramah dengan hewan. Tapi ada dua hewan yang benar-benar akhirnya mengubah hidup gue dan bikin gue berpikir, oke, ini saatnya gue mempelajari yang namanya nonverbal communication ini. Yang pertama namanya Casper. Casper itu seekor anjing golden, dihibahkan ke gue oleh seorang teman, dan dia menjadi teman hidup gue yang mungkin pada saat up and down-nya gue pindah-pindah rumah, gue tidur di lantai, gue cerai, gue apapun tuh Casper yang nemenin. Kalau nantinya lo melihat sebuah episode khusus untuk Opa Morfin, nah Casper ini adalah bapaknya. Casper ada di tangan gue dulu belum ngerti steril, gue belum ngerti apapun. Dia jadi teman hidup gue aja pokoknya. Sampai suatu hari Casper mulai memiliki kanker, tumor di mulut. Dan gue belum mengerti waktu itu cara menghadapi kepergian mereka tuh ke Balik Pelangi. Kalau mau pamit, mau berangkat tuh seperti apa sih. Gue cuma bisa sesederhana nemenin Casper di samping aja, bener-bener. Dan waktu itu dokter udah ngasih vonis nih gak lama lagi hidupnya. Dan gue sebagai yang mendampingi Casper tuh gak ngerti-ngerti kenapa sih Casper udah gak bisa apa-apa tapi dia kok gak pergi-pergi. Bukannya gue ngarepin dia cepat pergi, tapi sebagai sahabat, sebagai gue nyebutnya emak gitu ya, gue tuh kasihan ngeliat dia sakit seperti itu. Sampai suatu hari ada seorang temen keceplos bilang, jangan-jangan susah kali Mel, pergi ada lo. Dia gak tega saking deketnya lo. Mungkin dia akan lebih gampang pada saat lo gak ada. Makanya binatang-binatang tuh kalau pergi suka kabur, suka ngumpet ke tempat gelap. Akhirnya gue coba ikutin. Itu pengalaman kepergian anak pertama yang personally gue handle. Gue ngambil kerjaan keluar kota. Gue pamit pada Casper. Dan gue cuma bilang, Cas, kalau kamu mau pergi pas mama gak ada, pergi aja. It's okay. Mungkin berat pas mama ada kamu pergi. Gue keluar kota, gue mendarat di kota berikutnya, Casper pergi. Dari situ gue berpikir, kok gila ya, berarti anjing itu punya bukan cuma teman main, tapi dia punya perasaan yang lebih ya. Pengalaman kedua gue adalah setelah kepergian Casper, ada seorang anak namanya Rancid. Ini mungkin kalau orang nanya anjing dengan pengalaman paling personal ke gue. Rancid itu nggak pernah terbersit di kepala gue bahwa gue akan adopsi yang namanya Pitbull. Jadi gue ada di satu kota lain waktu itu buat manggung. Di situ ada pet shop mau tutup. Anjingnya tuh dibuang-buangin, diam ya tebus berapa aja deh gitu. Pokoknya intinya udah nggak tahu mau diapain. Gue tahu Pitbull nasibnya kalau di tangan yang salah itu pasti bahaya. Akhirnya gue ngambil semua tabungan gue kasih ke orang, saya punya segini, boleh nggak saya ambil Rancid? Orangnya bilang boleh. Mbak boleh nggak balik sejam lagi? Gue balik sejam lagi, pas gue nyampe ke tempat itu Rancid tuh lagi ngangkat tangan, lagi disemprotin kayak minyak wangi buat deodoran, dan mukanya sombong banget. Pitbull ya. Udah, gue ngambil jalan darat balik ke Jakarta bersama dengan Rancid. Gue inget banget
Kalau orang bilang, iya ya, hewan tuh kadang-kadang sifatnya kayak manusia ya, itu gue percaya. Tapi Rancid punya hal yang beda sama gue di awal. Manusianya tuh kelebihan dibandingin hewan-hewan lain. Gue bawa Rancid di mobil, gue inget banget tuh sepanjang perjalanan kita masang radio. Begitu radionya isinya lagu, Rancid diem. Begitu radionya isinya penyiar dan penyiarnya kebanyakan ngomong, Rancid tuh berdiri dan ngedorong CD apa kaset waktu itu masuk ke dalam TP. Malas banget. Gue gitu. Ini lo kayak gue. Nah, nyampe di Jakarta masuk ke rumah. Rancid mulai melakukan hal-hal yang gue tidak lihat di anjing lain. Contoh, kalau mau malam mau tidur nih, gue mau bersih, gue cuci muka, Rancid juga ke wastafel. Dia ke WC, dia ke wastafel. Buatku tuh aneh banget. Kalau kita terbiasa anjing lain tidur di kasur kita, oh iya, Rancid juga. Tapi bukan di kaki, bukan ngamprak kayak anjing lain. Rancid tuh bisa naruh kepala di bantal dan dia narik guling. Dan dia harus dibacain cerita tidur sebelum dia tidur. Gue sebagai orang yang sangat logis, untuk pertama kali dalam hidup gue bisa ngomong ke Rancid, nyeplos nih ya spontan. Lu tuh reinkarnasi siapa sih? Reinkarnasi apaan sih? Kok kayak orang banget? Gue tidak percaya reinkarnasi. Sampai suatu hari di tahun ke-6 atau ke-7 waktu itu, Rancid sakit. Sakitnya demikian keras, sampai terakhir itu dia bentuknya udah bener-bener ngangkat kepala juga udah gak bisa. Dia bener-bener tinggal tulang. Dia udah gak bisa interaksi apa-apa, tapi dia gak pergi-pergi. Gue teringat kejadian pada saat Casper. Wah, jangan-jangan ini ceritanya sama ya, seperti Casper. Mungkin dia sedemikian dekat sama gue, dan dia gak bisa pergi kalau ada gue. 63 hari Rancid sakit, gue tidak ngambil job, gue gak ngapa-ngapain, gue di samping Rancid aja. Udah? Lalu karena gue kepikiran begitu, gue berpikir, gue ngambil job gue harus keluar rumah. Gue ngambil job manggung di Kupang. Gue manggung di Kupang, ada orang jaga Rancid di rumah. Sama seperti Casper, sebelum berangkat gue bilang sama Rancid, Cid, kalau kamu mau pergi, lebih mudah untuk kamu pergi pas mama gak ada. It's okay, pergi aja, mama ikhlas, toh nanti kita pasti ketemu lagi. Dah. Pulang dari Kupang, pada tahun itu Kupang pasti pulang tuh lewat Bali, transit. Gue karena Rancid sakit, gue belum jenguk penyu-penyu gue sama sekali tuh tahun itu. Gue lewat Bali, nggak berhari-hari, nggak. Cuma gue pikir transit, tapi nggak langsung ngambil tiket pesawat pulangnya. Malamnya atau besok paginya gue akan pulang. Gue berhenti dulu di Bali, gue ketemu teman gue ke tempat penyu. Temen gue pernah ada yang ngomong, ini loh, ada orang yang bisa berbicara dengan hewan. Otak logis gue tetap gak masuk akal. Casper itu kejadian yang kebetulan aja. Dan nih, gue ngopi sama temen gue, ada orang gue lupa waktu itu WhatsApp apa DM gue lewat Twitter waktu itu, cuma ngomong gini, Melanie, Rancid mau komunikasi bahasa Inggris, bule. Gue yang what? Isengnya gue lagi kumat atau apa, gue nggak tahu, gue ladenin aja. Oh ya, mau komunikasi apa gitu. Orang ini ngomong gini, Mel, coba kamu kirimin voice note atau video atau apapun itu yang bilang kamu lagi di pantai. Make sure dalam pesan itu kamu happy. Kamu happy, kedengaran, pokoknya Rancid tuh denger kamu happy. Oke, gue kerjain, gue kirim voice note, gue cerita, Cid, mama lagi di pantai, happy banget deh. Gue kirim ke orang yang lagi jagain Rancid di rumah. Udah. Gue kasih tahu ke tuh orang, udah ya, gue udah kirim. Oke, katanya. Sejam kemudian, itu orang kontak lagi. Dia bilang, Mel, bisa nggak mas yang lagi jaga Rancid ini, kamu suruh videoin Rancid dong. Gilanya gue nurut lagi. Gue hubungin mas yang di rumah, mas, ambil video Rancid dong. Ternyata yang terjadi adalah Rancid pamit. Dia angkat kepala, dia kayak howling sedikit, bunyi, bukan gonggong ya, kayak howling sedikit, lalu dia meninggal.
Jadi gue tuh ada di kota yang jauh, tapi gue punya video meninggal Rancid. Masnya bilang, Mbak, Rancid barusan pamit, Rancid udah gak ada nih, ada videonya. Shock dong gue langsung terbang ke Jakarta. Gue gak kepikiran tuh orang. Sampai Jakarta gue denial banget, Rancid udah gak ada. Gue esin dia, gue kasih es. Gue tidur sama dia tuh 2-3 hari seolah-olah Rancid tuh masih ada. Gue tidur di lantai sama dia. Akhirnya gue kremasi. Setelah gue kremasi, orang itu bilang, Mel, dia SMS atau WhatsApp gue lagi dan ngomong, ada yang pengen lo sampein atau tanyain gak ke Rancid? Gue bisa komunikasi dengan mereka yang sudah tidak ada, tapi butuh 10 hari atau 2 minggu baru kita bisa komunikasi. Oke. Gue ngasih pertanyaan iseng tuh, tanya aja kenapa sih Rancid pergi tuh lama banget. Rancid dulu happy gak sih sama mama? Minta maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Hal basic banget. Dan gue melupakan. Udah gue lupain nih. Nggak ngarep ada jawaban balik. 2 minggu kemudian orang itu kontak gue lagi dan ngomong, Melanie ada surat dari Rancid, kita udah dapat jawaban dari Rancid, can you check your email? Butuh waktu berhari-hari untuk gue buka email dulu itu karena gue nggak berani. Akhirnya gue buka karena teman-teman gue udah nyuruh buka. Gue buka surat ini, gue tulis di buku Mama Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Rancid menjawab. Intinya dia ngomong dia happy di sini. Sekarang di sana tuh di mereka menjadi cahaya, bukan lagi berbentuk. Dia ngomongnya we are lights, we are lights, I am lights. Dia bilang di situ ada Casper, ada yang lain-lain dia sebut. Tapi gue berpikir kalau soal nama-nama anjing gue yang lain, ini orang mau ngada-ngada bisa lah ngambil dari medsos apa baca dari mana gitu. Oke. Lalu tiba-tiba dia ngomong juga soal gue pergi itu lama adalah karena gue yang menentukan waktu gue pergi kapan. Waktu itu memang gue belum siap dan gue takutnya Melanie belum siap. Kita sama-sama belum siap. Gue masih pengen gue masih pengen ngabisin waktu sama Melanie. Kalimat berikutnya bikin gue shock. Dia bilang, gue tahu apa yang Melanie rasakan ke gue itu beda. Karena kita memang punya kedekatan yang beda. Gue memutuskan untuk kembali sebagai anjingnya Melanie. I decided to come back as her dog. Yes, di masa lalu, di kehidupan yang lalu, kita adalah soulmate, kita adalah couple, kita adalah partner. Dia bilang we were a soulmate, kita adalah orang yang dekat. Shock dong gue. Dia bilang, makanya semua terasa beda untuk Melanie. Gue memutuskan untuk ngecek dia dan kembali sebagai anjingnya dia. Lalu setelah paragraf itu dia ngomong satu hal yang gue tidak tulis di buku. Sesuatu yang sangat personal tentang gue, yang gak mungkin bapak ibu gue, adik gue, ke siapapun tahu kecuali gue sendiri. Di situ gue yakin. Dan endingnya lo bisa baca kelanjutan suratnya di buku. Tapi di situ gue akhirnya Melanie yang logis, gue nggak percaya reinkarnasi, gue nggak percaya apa, gue harus percaya. Dia ngomong gue akan jenguk Melanie kok, dia akan ngerasain kapan gue akan datang pas gue lagi I don't know calm gitu. Gue udah puas ngeliat dia cantik, dia happy, gue minta dia buka hati, apalah gitu panjang lebar. Dan disitulah gue sadar bahwa setiap hewan yang datang ke rumah gue, ke hidup kita, bukan gue doang, kalian, siapapun itu, ada tujuannya. Mereka nggak datang begitu aja. Kalian boleh bilang gue gila, seperti gue bilang, buku ini bukan fiksi, gue juga bukan ngarang. Tapi ini pengalaman yang gue tulis, terserah percaya apa nggak percaya. Ketidakpercayaan lo tidak akan merubah fakta bahwa ini pernah kejadian di hidup gue. Begitupun cerita-cerita lain di buku ini. Sehingga setelah kejadian Rancid, gue memutuskan untuk gue mau belajar berkomunikasi dengan mereka. Gue berhutang pada Rancid untuk menceritakan cerita-cerita mereka
Walaupun akhirnya butuh 4 tahun untuk gue nulis tuh buku, dan hampir 5 tahun untuk gue menulis lagu tentang mereka. Tapi inilah yang terjadi, dan hutang gue pada Casper dan Rancid inilah yang akhirnya bikin gue menulis buku Mama Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Bukan cuma Rancid dan Casper yang ada di buku itu, tapi juga anak-anak lain. Untungnya mempelajari komunikasi dengan mereka yang bisa lo baca di situ. Next, lo akan lihat episode-episode lain, cerita-cerita lain, atau lo bisa dapetin bukunya. Semua adalah kejadian nyata. Tapi satu hal yang gue belajar, mereka punya suara. Dari mana gue belajar? Pengalaman gue sendiri. So, enjoy the book, enjoy the song, enjoy kelanjutan dari channel ini yang akan bercerita tentang anak-anak. Pelajaran apapun yang bisa kalian ambil dari situ, it's real. Mereka punya suara. Sampai ketemu di Mama, Aku Ingin Cerita. Mama, ku ingin cerita tentang hari ku bertemu denganmu, Mama. Tak pernah aku merasa dilindungi, disayangi seperti denganmu.